Arjuno, aku datang. Loh, mana mas? Kok ndak ada? Saya hanya melihat mas seorang diri loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya baik-baik saja, sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung yang berjudul Mendaki Bersama Arwah di Gunung Arjuno. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Gunung Arjuno. Dari namanya saja, kita sudah bisa tahu sebagaimana gagahnya gunung tersebut, dan tergambar secara jelas dari nama yang melekat pada dirinya. Gunung yang terletak di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan, berada di bawah pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Surjo. Jawa Timur ini memiliki banyak kisah misteri yang sudah bukan menjadi rahasia publik lagi. Maka tak heran, kerap kali para pendaki yang melakukan pendakian ke Gunung Arjuno mengalami hal-hal mistis yang sulit dicerna menggunakan pikiran kosong belaka. Kisah pendakian penuh misteri datang dari salah seorang sahabatku yang sudah begitu lama bungkam akan kejadian mistis yang menimpanya saat melakukan pendakian ke Gunung Arjuno 5 tahun silam, tepatnya pada tahun 2017. Sahabat karibku itu bernama Fandi, pemuda asli Pasuruan yang melakukan pendakian dengan sosok arwah yang tidak ia sadari. Ia memiliki seorang teman jauh bernama Rio. Rio berasal dari kota Jember, teman satu kampus yang sudah sering melakukan pendakian bersama. Fandi dan Rio merupakan berkuliah di tempat yang sama, namun dengan program studi yang berbeda. Namun, karena keduanya memiliki hobi yang sama, mereka sudah akrab sejak pertama kali masuk universitas. Saat liburan panjang tiba, keduanya berencana melakukan pendakian bersama, dan hanya 2 orang saja, sebab mereka tidak ingin terlalu banyak personel, khawatir hal tersebut akan merepotkan keduanya. Mereka berencana melakukan pendakian di bulan Januari, tepat setelah tahun baru 2017, karena keduanya pulang ke tanah halaman masing-masing saat liburan. Mereka pun memutuskan untuk bertemu di base camp Arjuno via Tretes yang ada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tepatnya di Tretes, Pandaan, Pasuruan, keduanya sudah saling tahu perjalanan menuju base camp. Hingga untuk lebih menghemat waktu, mereka pun memutuskan bertemu secara langsung di base camp pendakian. Pendakian akan dilakukan tepat pada malam Jumat, sehingga mereka berdua berencana datang ke base camp saat Kamis pagi. Mereka tidak memilih weekend karena khawatir akan banyak pendaki yang melakukan pendakian serupa dengan mereka. Mereka berdua sudah terbiasa melakukan pendakian berdua. Mereka bahkan sudah melakukan beberapa pendakian ke gunung-gunung tinggi yang ada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satu impian mereka yaitu
ingin melakukan pendakian ke Gunung Jayawijaya yang ada di Papua. Mereka berharap suatu saat nanti impian tersebut akan terwujud. Waktu pendakian pun segera tiba. 1 malam sebelum pendakian dilaksanakan, terjadi insiden yang tak terduga. Tepat pada pukul 1 malam, Rio mengalami kecelakaan hebat, tepat di jembatan yang ada di kampung halamannya. Rio melakukan balapan liar bersama teman-temannya, dan terjadi insiden kecelakaan yang membuatnya harus meregangkan nyawa di tempat kejadian itu juga. Rio langsung dilarikan ke rumah sakit, namun ia tidak tertolong. Kabar kematian Rio dengan cepat tersebar di lingkungan keluarga dan kawan-kawannya saat pagi hari. Namun kabar tersebut tidak didengar oleh si Fandi, sebab handphone miliknya rusak hingga dia tidak memperoleh kabar dari siapapun tentang kematian Rio yang mengenaskan itu. Rio dikuburkan tepat di hari di mana ia akan melakukan pendakian bersama Fandi ke Gunung Arjuno. Kematiannya yang tidak biasa membuat banyak orang berjungging tentangnya, sebab Rio dikenal sebagai pemuda yang cukup nakal di kampung halamannya. Ia bahkan kerap kali melakukan balap liar dan meresahkan warga sekitar. Meskipun ia dikenal sebagai pemuda yang sangat patuh kepada ibunya, namun karakter buruknya itu yang selalu diingat oleh penduduk sekitar. Karena Fandi tidak memperoleh kabar apapun tentang kematian si Rio, ia pun memilih untuk berangkat ke base camp Gunung Arjuno dan menunggu Rio di sana. Si Fandi sangat yakin bahwa Rio pasti akan datang, sebab si Rio itu tidak pernah mengingkar janjinya sendiri untuk datang, dan Rio selalu menepatinya, sehingga si Fandi sangat percaya kepadanya. Fandi sampai di base camp pendakian Gunung Arjuno tepat pada pukul 10 pagi. Fandi memilih melakukan pendakian ke Gunung Arjuno via Tretes, karena jalur tersebut adalah jalur yang paling dekat dengan tempat tinggalnya. Fandi pun memilih untuk menunggu Rio di salah satu warung di dekat base camp, sembari berbincang-bincang dengan penduduk sekitar Gunung Arjuno. Fandi melihat ke arah Gunung Arjuno dan berkata dalam hatinya bahwa ia akan menaklukkan Gunung Arjuno dengan segera, tanpa hambatan apapun. "Arjuno, aku datang," ucap Fandi dalam hatinya. Ia pun memandangi puncak Gunung Arjuno dengan banyaknya harapan. Ia ingin melepas penat dan ingin membuktikan kepada banyak orang bahwa Arjuno tidak semenyeramkan itu dan sangat mudah untuk ditaklukkan. Saat sedang beristirahat di warung dekat base camp, banyak penduduk lokal yang menanyakan tentang pendakian Fandi. Tentu dengan senang hati, Fandi pun menjawab pertanyaan demi pertanyaan para penduduk. "Sendirian saja, Mas?" tanya penduduk lokal. "Ini saya lagi menunggu teman saya, Pak. Kebetulan janjian langsung di sini," ucap si Fandi. "Temannya dari mana?" tanya penduduk itu. "Dari Jember, Pak. Kalau saya sendiri dari Pasuruan," ucap si Fandi. "Oh alah, lumayan jauh juga ya. Kalau mau naik duluan saja, biar teman kamu nanti menyusul," ucap penduduk lokal itu. "Tidak, Pak. Saya menunggu teman saya saja. Soalnya kami mendaki hanya berdua," ucap si Fandi lagi. "Oh alah, hati-hati nanti ya. Apalagi saat melintas di Alas Lali Jiwo," ucap penduduk itu. "Memangnya kenapa ya, Pak?" tanya si Fandi lagi. "Kamu bisa lupa diri di sana. Maka dari itu, penting sekali fokus saat melakukan pendakian," ucap bapak itu. "Oh iya, Pak. Siap, Pak. Saya akan selalu ingat pesan Bapak," ucap si Fandi.
Fandi pun kemudian melanjutkan lamunannya sembari menunggu kedatangan si Rio. Dia sudah menunggu hampir 2 jam. Namun, batang hidung si Rio itu tak kunjung muncul di hadapannya. Ini Rio jadi datang atau enggak ya? Mana HP-ku rusak lagi, ucap si Fandi menggerutu. Wajah Fandi pun berubah menjadi sedikit kesal karena Rio tak kunjung datang. Bahkan sudah melebihi 2 jam dari jam yang sudah direncanakan bersama. Kalau sampai jam 1 dia tidak datang. Kalau sampai jam 1 tidak datang, aku akan naik seorang diri, ucap si Fandi dengan kesal. Saat itu, si Fandi itu mengenakan baju dengan warna merah. Padahal baju berwarna merah menjadi salah satu larangan saat melakukan pendakian ke Arjuno. Sama halnya tidak diperbolehkan mengenakan baju berwarna hijau di pantai selatan. Baju warna merah pun tidak diperbolehkan dikenakan saat melakukan pendakian ke Arjuno. Namun nampaknya Fandi tidak mengetahui persoalan tersebut. Terlebih lagi, belum ada penduduk yang menegurnya. Setelah menunggu hampir 3 jam, orang yang dinanti-nantikan oleh si Fandi itu pun tiba. Rio datang dengan bajunya yang berwarna merah dan tas gunung yang melekat di pundaknya. Entah sosok siapa yang datang menghampiri si Fandi. Sebab pada faktanya, Rio di hari itu sedang dikebumikan oleh keluarganya. Namun Fandi tidak tahu, bahkan tidak menyadari kalau sosok yang datang mendekat ke arahnya bukanlah Rio, sahabat karibnya itu, melainkan arwah Rio yang belum tenang karena belum memenuhi janjinya kepada si Fandi. "Kamu kemana saja, yuk?" tanya si Fandi. "Aku sudah lama loh menunggu kamu di sini, hampir 3 jam. Hampir saja aku naik sendirian, yuk," ucap si Fandi. Si Rio pun di situ hanya tersenyum dengan pertanyaan si Fandi itu. Ia tidak membalas pertanyaan Fandi. Namun jika Fandi peka terhadap perubahan Rio, maka dia akan sadar bahwa sosok yang ada di hadapannya itu bukanlah si Rio. Wajah sosok yang datang menghampiri Fandi sangatlah pucat. Bahkan bibirnya pun terlihat sangat pucat. Tak kalah pucat dengan wajahnya tersebut. Suhu tubuh sosok tersebut bukan lagi hangat, melainkan dingin. Namun, si Fandi sama sekali tidak curiga dan bertanya secara mendalam tentang perubahan fisik yang terlihat dari sosok Rio itu. "Ya udah, daripada aku makin mengomel, lebih baik kita registrasi terlebih dulu saja," ucap si Fandi. Lagi dan lagi, Rio pun hanya menjawab ajakan Fandi dengan anggukan kepalanya yang nampak terlihat aneh. Fandi pun kemudian mengajak Rio untuk datang ke loket registrasi. Mereka pun kemudian langsung mendapatkan tiket masuk dan bergegas untuk melakukan pendakian berdua dengan sosok yang dianggap Fandi sebagai Rio. "Kamu sendirian, Mas?" tanya salah seorang petugas. "Enggak, Pak, saya berdua." "Saya minta tiket 2 ya," ucap si Fandi. "Mana teman kamu?" tanya petugas lagi. "Ini di belakang saya." "Sudah, Pak, saya tidak punya waktu banyak karena hari sudah mau sore. Saya ingin bergegas melakukan pendakian," ucap si Fandi. Tanpa Fandi sadari bahwa pertanyaan tersebut muncul karena petugas loket tidak melihat sosok Rio di belakang si Fandi, sehingga hal tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebab petugas loket khawatir kalau Fandi melakukan pendakian seorang diri. Hal tersebut sangatlah berbahaya bagi si Fandi. Bukan hanya menanyakan keberadaan Rio, petugas tersebut pun menyinggung warna baju yang Fandi kenakan. Sebab saat itu Fandi sedang mengenakan baju berwarna merah.
Sedangkan ada pantangan di Gunung Arjuno bahwa para pendaki dilarang menggunakan pakaian atau hal-hal yang berwarna dengan warna merah. Sebab hal tersebut bisa mendatangkan malapetaka. Masnya yakin mau naik pakai baju itu? Tanya si petugas base camp. Memangnya kenapa ya Pak? Tanya si Fandi. Apa kamu pernah mendengar rumor bahwa saat naik ke Gunung Arjuno diusahakan untuk menghindari penggunaan warna merah? Tanya petugas itu cenderung sulit. Saya belum pernah mendengar rumor tersebut, Pak. Memangnya hal itu masih berlaku sampai sekarang, Pak? Tanya si Fandi. Ya, tentu saja berlaku, Mas. Jadi kalau saya boleh sarankan ya, lebih baik Masnya itu berganti pakaian terlebih dahulu, supaya Mas terhindar dari malapetaka. Bukannya mencegah itu lebih baik ya, daripada menunggu terjadi sesuatu yang buruk, ucap si petugas itu. Saya yakin Pak, tidak akan terjadi hal buruk kok. Lagian teman saya juga mengenakan baju berwarna merah, sama seperti saya Pak, ucap si Fandi. Ya udah, jika Mas tetap kekeh, yang terpenting saya sudah memberitahukan kepada Masnya, ucap petugas tersebut nampak kesal. Jujur, Fandi memang cenderung sulit menerima hal-hal yang berkaitan dengan tahayul. Ia akan percaya jika ia sendiri yang membuktikan omongan-omongan warga, bukan hanya sekedar informasi dari mulut ke mulut. Setelah melewati gerbang awal atau base camp, Fandi sadar bahwa sikap Rio berbeda dengan Rio yang selama ini ia kenal. Rio yang selama ini ia kenal adalah sosok yang sangat ceriwis, bahkan sosok yang tidak pernah mau berhenti bicara. Kini berubah 180 derajat, menjadi sosok yang sangat-sangat pendiam. Tentu hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dari benak si Fandi. Ia kemudian mencoba memulai obrolan santai dengan Rio, sembari tetap berjalan menuju pos awal Gunung Arjuno ini. Kok tumben yuk, kamu diem banget, gak seperti biasanya, ucap si Fandi. Rio pun hanya menjawab pertanyaan Fandi dengan senyuman, tanpa ada balasan kalimat apapun. Fandi pun bertanya kepada si Rio, sebab ia masih sangat-sangat khawatir dengan kesehatan Rio. Terlebih lagi, wajahnya sangat pucat. Wajah kamu sangat pucat yuk. Apa tidak masalah melakukan pendakian dengan kondisi kamu seperti ini? Tanya si Fandi. Tidak apa-apa, ucap si Rio. Fandi merasa sangat lega setelah mendengar kalimat yang keluar dari mulut Rio. Meskipun kalimat tersebut benar-benar diucapkan secara sederhana, namun hal tersebutlah yang membuat Fandi yakin dan bertekad untuk melakukan muncak ke Gunung Arjuno. Setelah Rio menjawab pertanyaan si Fandi, kini ia pun percaya bahwa sosok saat ini yang bersamanya benar-benar Rio sahabatnya, yang biasa melakukan pendakian gunung bersama. Pendakian ini membuat Fandi sangat excited. Bahkan dia sudah tidak sabar untuk segera sampai di puncak. Padahal ia baru saja melewati gerbang awal, dan untuk sampai di puncak tentu membutuhkan waktu yang cukup lama atau waktu yang tidak sebentar. Fandi berharap tidak ada hal-hal janggal yang menimpanya. Terlebih lagi, malapetaka yang diucapkan oleh penjaga loket hanya karena persoalan memakai baju berwarna merah. Kamu percaya nggak kalau baju warna merah bisa mendatangkan malapetaka? Tanya si Fandi kepada Rio, sembari berjalan melakukan pendakian. Enggak, ucap si Rio singkat. Kan? Aku juga sama nggak percaya. Masa iya baju warna merah saja bisa menimbulkan malapetaka?
Kan itu hal yang tidak masuk akal, ucap si Fandi. Iya, ucap si Rio singkat lagi. Pokoknya, sepanjang pendakian ini, kita jangan pedulikan omongan siapapun. Yang kayaknya gak masuk akal deh, itu sangat mustahil, ucap si Fandi lagi. Rio pun hanya menjawab singkat, oke. Mereka pun melakukan pendakian dengan begitu santai tanpa adanya beban. Mereka tidak mempercepat langkah mereka, sebab ingin menikmati suasana asri di gunung yang saat ini mereka daki. Mereka juga ingin mengingat setiap momen di dalam pendakian ini. Terlebih lagi, mereka sudah menunggu pendakian ini cukup lama, dari hari sebelumnya. Gunung Arjuno adalah sebuah gunung berapi kerucut istirahat di Jawa Timur. Gunung ini memiliki ketinggian 3.339 meter di atas permukaan laut. Gunung Arjuno terletak di perbatasan Kota Batu, yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan, yang berada di bawah pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Surjo. Gunung Arjuno merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur, setelah Gunung Semeru, serta menjadi yang tertinggi keempat di Pulau Jawa. Biasanya gunung ini dicapai dari 3 titik pendakian yang cukup dikenal, yaitu dari Lawang, Tretes, dan Batu. Nama Arjuno berasal dari salah satu tokoh pewayangan Mahabharata, yaitu Arjuna. Jalur pendakian via Tretes terkenal berat karena hanya menyediakan trek menanjak dan berbatu. Jalur Tretes adalah jalur pendakian Gunung Arjuno via jalur utara gunung. Jalur ini banyak dikatakan orang sebagai jalur terberat pendakian Gunung Arjuno, lebih berat dari jalur yang lain seperti jalur Lawang dan jalur Purwosari. Namun Fandi dan Rio memilih melakukan pendakian via Tretes karena jalur tersebut sangat dekat dengan tempat tinggal si Fandi. Sehingga hal tersebut tentu akan memberikan keuntungan untuk si Fandi. Perjalanan dari base camp menuju pos pertama, yaitu pos Pet Bocor, ditempuh kurang lebih 30 menit atau 45 menit. Jalur pendakian menuju pos pertama ini terbilang mudah, sebab jalur yang dilewati relatif mudah dan datar. Bahkan jalur ini menjadi tempat camping area bagi pengunjung yang datang. Saat itu hari sudah mulai sore, sebab Fandi sebelumnya telah menunggu Rio cukup lama, bahkan hampir 3 jam. Saat ini jam menunjukkan pukul 3 sore. Di dalam perjalanan awal ini, Rio tidak menunjukkan sikap-sikap yang janggal selain dia menjadi sosok yang jauh lebih pendiam dari sebelumnya. Namun fisiknya masih pucat pasi. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba Rio mengeluarkan kalimat tak terduga yang membuat Fandi merasa aneh. Aku akan mengantarkan kamu ke suatu tempat, dan di sana banyak teman-temanku yang sudah menunggu. Apa kamu mau? Ucap si Rio kepada Fandi. Loh, kemana? Tanya si Fandi. Ada. Tepatnya nanti di Alas Lali Jiwo. Aku tidak bisa memberitahukan detailnya kepada kamu saat ini, ucap si Rio lagi. Boleh. Aku sudah tidak sabar, ucap si Fandi. Fandi tidak menaruh curiga apapun terhadap Rio, sebab ia masih berpikiran bahwa Rio yang ada di depannya memang benar-benar Rio, sahabat dekat kampusnya. Saat perjalanan, mereka pun melewati rombongan pendaki lain. Tentu saja sesama pendaki, mereka saling tegur sapa satu sama lain. Sendirian saja, Mas? Tanya pendaki pertama. Enggak kok, Mas. Saya berdua sama teman saya. Ini di samping saya, ucap si Fandi. Loh, mana Mas? Kok ndak ada?
Saya hanya melihat Mas seorang diri loh, ucap pendaki pertama tersebut. Walah, mungkin Masnya capek, makanya nggak melihat teman saya. Padahal dia berbadan besar loh Mas, ucap si Fandi sembari melempar senyum. Tiba-tiba, pendaki kedua mengatakan hal yang mengejutkan. Dia mengatakan bahwa dia melihat sosok Rio di samping Fandi. Dia ada, namun dia tiada, bisik pendaki kedua. Pendaki pertama dan pendaki lainnya lantas merasa bingung akan bisikan tersebut. Ada namun tiada. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Di sisi lain, Fandi sedikit mendengar kalimat tersebut meskipun lirih. Namun dia pun tidak maksud dengan kalimat tersebut dan mencoba untuk menghiraukannya. Rio pun mencoba menarik si Fandi untuk segera melanjutkan perjalanan. Rio tidak ingin Fandi mendengar apapun penjelasan dari para pendaki tersebut yang berkaitan dengan kalimat ada namun tiada. Lanjut jalan aja, ucap Rio berbisik kepada Fandi. Sekarang, ucap si Fandi. Iya, sekarang. Tanpa basa-basi lagi, Fandi pun kemudian melanjutkan perjalanan. Namun, ia lebih dulu berpamitan kepada para pendaki tersebut agar mereka tetap merasa disegani olehnya. Aku lanjut jalan dulu ya Mas, ucap si Fandi. Para pendaki itu tidak menjawab kalimat Fandi. Mereka masih tercengang dengan pertanyaan ada namun tiada dari pendaki yang kedua itu. Namun, pendaki kedua tersebut pun enggan untuk menjelaskannya secara detail, sebab saat ini mereka masih di jalur pendakian. Pendaki kedua tersebut pun berjanji akan menjelaskannya ketika mereka semua sudah sampai di bawah atau di base camp nantinya. Sebab menurut penuturan banyak orang, pamali jika membicarakan hal-hal yang bersifat mistis di jalur pendakian. Para pendaki dan Fandi pun kemudian melanjutkan perjalanan masing-masing. Fandi saat ini merasa bingung mengapa Rio ingin sekali melanjutkan perjalanan. Namun Fandi tidak ingin berpikiran buruk. Tak lama setelahnya, Fandi mencium aroma busuk dari sekitarnya. Aroma tersebut seperti aroma bangkai, benar-benar mengganggu penciumannya. Menurut teman-teman, itu bau apa? Dan jawabannya ada di part kedua. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol merah dan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya di channel ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.